Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah rahimakumullah, kultum kita pada kali ini bertema al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah asal katanya dari akhun. Dalam bahasa Arab, asal kata akhun ini kalau kita merujuk dari kitab-kitab kamus klasik, artinya memperhatikan. Sehingga dari sisi ini kita bisa dapat kesimpulan bahwa tidak ada saudara kalau tidak memperhatikan saudara yang lain. Bentuk jamak dari lafaz akhun ini ada dua. Yang pertama ikhwanun, yang kedua ikhwatun. Lafaz ikhwanun jamak dari akhun yang artinya saudara, tetapi siapa-siapa yang diikat persaudaraannya dengan lafaz ikhwanun ini tidak ada kaitannya dengan hubungan darah, tidak ada kaitannya dengan hubungan keturunan. Sedangkan yang kedua jamak dari akhun adalah ikhwatun, juga bentuk jamak dari akhun yang artinya saudara, tetapi ketika disebutkan dengan lafaz ini yang dimaksud adalah saudara yang ada hubungan darah kalau kita merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, lafaz ikhwan dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 22 kali, sedangkan ikhwatun terulang sebanyak 7 kali. 6 kali lafaz ikhwatun itu menunjukkan saudara yang ada hubungan darah, dan ada yang unik di sini yang perlu kita analisa. Ada satu lafaz yang menggunakan lafaz ikhwatun tetapi belum tentu yang dimaksud adalah saudara-saudara, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah ikhwatun, saudara. Lafaz yang digunakan ikhwatun, ya, padahal tidak setiap orang yang beriman itu saudara sebagaimana pengertian semula tadi. Kenapa orang yang beriman ya menggunakan lafaz ikhwatun dalam Al-Qur'an? Bukankah lebih tepatnya ikhwan? Karena tidak setiap orang beriman saudara. Jemaah rahimakumullah, dari sini kita mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa persaudaraan yang diikat oleh keimanan adalah persaudaraan yang sangat kuat, bahkan seperti hubungan saudara. Ya, walaupun kita tidak saudara, karena kekuatan persaudaraan kita diikat yang pertama oleh akidah yang sama. Karena itulah Allah sebut dengan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman. Ya, innama menggunakan lafaz al-hasr. Ya, sesungguhnya hanya disebut orang-orang yang beriman itu bersaudara kalau mereka ya memperbaiki persaudaraannya. Faslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah saudara-saudara kalian yang berselisih. Dengan cara itulah la'allakum turhamun, kalian akan mendapat rahmat. Jadi antara saya dengan Bapak Ibu sekalian, ya walaupun tidak satu darah, tetapi ikatan persaudaraan kita itu sedarah, seperti sedarah. Seperti saudara kita dengan Palestina, Uighur, Rohingya, mestinya seperti itu, tapi faktanya apa seperti itu? Kita melihat sebagian kaum muslimin yang mengalami kesusahan, apakah yang lain merasakan kesusahan itu? Apakah mereka merasa pedihnya penderitaan? Padahal Rasul bersabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka 'adwan, ya tada'alahu sa'iru jasadihi bis sahari wal hummah. Engkau melihat, kata Nabi, ciri khas orang beriman itu dalam kasih sayang mereka, dalam hal saling mencintai, saling bersimpati, memperhatikan, seperti satu tubuh. Idza ishtaka 'adwan, kalau satu anggota tubuh sakit, maka seluruh bagian tubuh yang lain merasakan pedih dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Jadi satu bagian sakit, maka yang lain sakit. Kalau tubuh kita yang utuh ini ketika kaki kita terinjak paku atau pecahan beling lalu berdarah-darah, tentulah mulut yang walaupun jaraknya jauh dari kaki akan merintih, mengaduh
Ya, tangan walaupun jauh dari kaki dia akan menghampiri si kaki. Ya, apa yang terjadi? Dia menahan peredaran darah jangan sampai banyak keluar. Otak berpikir bagaimana cari solusi, bagaimana pendarahan bisa berhenti sehingga penyakit bisa diobati sampai sembuh. Nah, seperti itulah semestinya persaudaraan mukmin. Ketika ada yang sakit, ada yang menderita, yang lain datang bertubi-tubi membantu agar penderitaan itu hilang. Enggak usah jauh-jauh sekarang jemaah rahimakumullah, di negeri kita sekarang orang mukmin menderita, banyak yang susah apalagi di bulan puasa. Pada menderita, menjerit, emak-emak menjerit karena bahan pokok naik, beras naik, minyak goreng naik dan lain-lain, sehingga mereka pusing bagaimana mengisi puasa ini. Jadi ini mesti menjadi perhatian kita. Bahkan di antara mereka sudah ada yang mulai kelaparan sebelum menahan lapar di bulan puasa. Kalau kita menahan lapar sekarang pas bulan puasa, karena memang kewajiban menahan lapar dengan berpuasa itu. Kalau puasa kita diawali dengan kenyang makan sahur dan diakhiri dengan kenyang berbuka, mereka telah lapar sejak sahur dan tak tahu makan apa ketika berbuka. Kalau lapar kita hanya sebulan saja, mereka kelaparan sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kalau kita lapar hanya siang, mereka lapar siang malam. Maka menjadi kewajiban kita untuk memperhatikan saudara kita yang mereka sedang menderita. Mungkin diantaranya adalah tetangga kita, mungkin saudara kita yang jauh yang tinggal di kampung sana, atau siapa saja yang ada di dekat kita ini. Maka kewajiban kita lah membantu sebaiknya. Kalau kita ingin dibantu Allah, bantulah saudara kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu hambanya selagi hambanya membantu yang lainnya. Ingat jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa seluruh umat manusia nanti akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensidang hambanya dengan berkata, "Wahai hambaku, dahulu aku lapar, kalian tidak memberiku makan. Aku sakit, tak kalian obati. Aku tidak berpakaian, kalian tidak memberiku baju." Lalu semua yang didakwah menjawab, "Ya Allah, bagaimana kami memberimu makan, pakaian dan obat-obatan? Padahal Engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan penguasa seluruh alam ini." Allah pun menjawab, "Wahai hambaku, di dunia dahulu ada hambaku yang kelaparan, ada hambaku yang tidak mampu mengganti pakaian karena miskin, ada hambaku yang sakit tidak mampu berobat karena miskin. Seandainya kalian mendekati mereka, mengenyangkan mereka yang kelaparan, menutupi tubuh mereka dengan pakaian dan mengobati mereka yang sakit, pastilah kalian akan mendapati aku di situ." Jadi Rasul pun menyatakan bahwa keimanan kita ditentukan bagaimana kita memperhatikan saudara kita, tetangga kita yang terdekat. Tidak beriman salah seorang dari kalian yang bisa tidur nyenyak sementara ada tetangganya yang kelaparan. Jemaah sekalian, puasa mengajarkan kita bahwa penderitaan lapar dan haus tidak bahagia, tidak enak. Nah, karena itu jangan biarkan saudara kita kelaparan, apalagi ada yang sampai wafat karena kelaparan. Bahkan ada yang putus asa, mereka rame-rame membunuh keluarganya karena miskin. Ini jangan pernah terulang. Bagi kita, peran masyarakat, peran kita semua untuk saling membantu saudara yang kekurangan. Semoga puasa ini memberi kita pelajaran berharga untuk selalu saling mencintai sama manusia, sesama muslim, karena kita adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara yang lainnya. Mudah-mudahan ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah kita di bulan yang penuh berkah ini semakin menguat dan kita jaga terus sampai kapanpun, sampai wafat nanti. Demikian jemaah sekalian, mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Semoga Allah membimbing kita semua agar terjaga hablum minallah kita secara individu dan juga hablum minan nas, yang hubungan kita dengan manusia secara sosial. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.